Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu penyakit tipes? Penyakit tipes, atau yang dalam dunia medis dikenal sebagai demam tifoid, merupakan salah satu penyakit infeksi yang cukup sering terjadi di Indonesia. Banyak orang mungkin sudah pernah mendengar istilah ini, bahkan tidak sedikit yang pernah merasakan langsung bagaimana rasanya terserang tipes. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami apa sebenarnya penyakit tipes itu, bagaimana proses terjadinya, serta mengapa penyakit ini bisa menjadi cukup berbahaya bila tidak ditangani dengan tepat. Tipes disebabkan oleh bakteri bernama Salmonella typhi, bakteri yang menyerang tubuh melalui saluran pencernaan, kemudian menyebar ke aliran darah. Setelah bakteri ini masuk ke dalam tubuh, ia berkembang biak dan menginfeksi berbagai organ, terutama sistem pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Karena bakterinya menyebar melalui darah, maka gejala yang ditimbulkan tidak hanya terjadi di lambung atau usus saja, tetapi bisa dirasakan di seluruh tubuh, termasuk demam tinggi yang berkepanjangan. Penyakit ini sangat umum di negara dengan tingkat sanitasi yang belum ideal, seperti beberapa wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Indonesia termasuk salah satunya. Masih banyak tempat yang belum memiliki akses air bersih yang baik, kebiasaan mencuci tangan yang kurang, serta pengolahan makanan yang belum higienis. Semua faktor ini membuka peluang besar bagi bakteri penyebab tipes untuk menyebar dan menginfeksi manusia. Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa bakteri penyebab tipes tidak dapat hidup di lingkungan bersih dan steril. Artinya, penyakit ini tidak muncul begitu saja. Ada proses penularan yang jelas, biasanya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi kotoran manusia yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Misalnya, seseorang yang tidak mencuci tangan setelah dari toilet kemudian memegang makanan, atau air minum yang tidak dimasak sampai mendidih. Bakteri tersebut kemudian masuk ke tubuh orang lain yang mengonsumsi makanan atau minuman tersebut. Tipes bukan penyakit yang bisa dianggap sepele. Pada tahap awal, gejala tipes mungkin terlihat mirip dengan penyakit lain, seperti flu atau gangguan pencernaan biasa. Namun seiring waktu, gejalanya dapat bertambah parah. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan pada usus atau bahkan kebocoran usus, kondisi yang sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Selain itu, penyakit tipes juga memiliki kecenderungan untuk kambuh jika pola makan dan pola hidup tidak dijaga setelah sembuh. Banyak kasus di mana pasien sudah membaik setelah berobat, namun kemudian kembali jatuh sakit karena belum benar-benar pulih dan memaksakan diri untuk kembali beraktivitas berat terlalu cepat. Perlu diketahui bahwa tubuh manusia memiliki sistem pertahanan alami yang bekerja keras melawan infeksi. Namun bila jumlah bakteri yang masuk terlalu banyak atau kondisi tubuh sedang lemah, maka sistem imun akan kesulitan melawan, dan bakteri akan berkembang dengan cepat. Itulah sebabnya seseorang yang kelelahan, kurang tidur, atau memiliki pola makan yang buruk lebih mudah terkena tipes. Dalam kehidupan sehari-hari, tipes sering dikaitkan dengan pola makan yang tidak teratur atau terlalu banyak makan makanan pedas dan asam. Padahal sebenarnya penyebab utama tipes adalah bakteri, bukan pola makan semata. Namun, pola hidup yang kurang sehat memang dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi, termasuk infeksi bakteri Salmonella typhi. Oleh karena itu, memahami apa itu tipes sangatlah penting sebagai langkah awal pencegahan. Dengan mengetahui bagaimana penyakit ini berkembang dan bagaimana proses penularannya terjadi, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini termasuk membiasakan mencuci tangan dengan sabun, memilih makanan yang bersih dan matang sempurna, serta memastikan air minum benar-benar aman dikonsumsi. Kesimpulannya, tipes adalah penyakit infeksi serius yang menyerang saluran pencernaan dan menyebar melalui darah akibat infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, dan banyak terjadi di daerah dengan sanitasi buruk. Meski bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat, tipes bukan penyakit yang bisa dianggap ringan, karena dapat menyebabkan komplikasi berbahaya jika dibiarkan tanpa penanganan medis. Memahami penyakit ini bukan hanya membantu kita lebih waspada, tetapi juga mendorong kita untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan menjaga kebersihan untuk melindungi diri sendiri serta keluarga dari infeksi. Penyebab tipes dan cara penularannya. Setelah memahami apa itu penyakit tipes, penting bagi kita untuk mengetahui apa penyebab utama penyakit ini dan bagaimana proses penularannya terjadi. Dengan memahami cara penyebarannya, kita dapat lebih waspada dalam menjaga kebersihan diri, makanan, serta lingkungan, sehingga risiko terkena penyakit ini bisa diminimalkan.
Penyakit tipes disebabkan oleh bakteri bernama Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya masuk ke dalam tubuh melalui mulut, lalu turun ke saluran pencernaan dan berkembang biak di usus. Dari sana, bakteri menyebar ke aliran darah dan menyerang berbagai organ, menyebabkan tubuh mengalami demam tinggi berkepanjangan, lemas, gangguan pencernaan, dan berbagai gejala lainnya. Ada beberapa cara penularan penyakit tipes yang perlu diperhatikan. 1. Melalui makanan yang terkontaminasi. Ini merupakan cara paling umum penyebaran tipes. Bakteri Salmonella typhi dapat mencemari makanan jika pengolahan dan penyajiannya tidak higienis. Misalnya, makanan disiapkan oleh orang yang tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Makanan dibiarkan terbuka di tempat yang banyak lalat. Alat masak atau alat makan tidak dicuci dengan bersih. Makanan disimpan di tempat kotor atau suhu yang tidak sesuai. Contoh yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari adalah jajanan jalanan yang disiapkan tanpa standar kebersihan yang baik. Walaupun rasanya enak dan harganya murah, tetap saja risiko kebersihannya harus dipertimbangkan. 2. Air minum yang tercemar. Selain makanan, air juga menjadi sumber utama penularan. Jika air minum terkontaminasi bakteri Salmonella typhi, maka orang yang mengonsumsinya berisiko tinggi terkena infeksi. Penularan ini terjadi terutama di daerah dengan kualitas air yang buruk, saluran air yang tidak bersih, sumber air yang dekat dengan pembuangan limbah. Oleh sebab itu, kebiasaan minum air langsung dari sumber yang tidak jelas kebersihannya harus dihindari. Pastikan air sudah dimasak hingga mendidih atau berasal dari sumber air bersih yang aman. 3. Kebiasaan tidak mencuci tangan. Banyak orang meremehkan kebiasaan mencuci tangan, padahal inilah salah satu bentuk pencegahan paling penting. Bakteri bisa menempel di tangan setelah menggunakan toilet, memegang benda kotor, berada di tempat umum. Jika setelah itu kita makan tanpa mencuci tangan, maka bakteri dapat masuk ke tubuh dengan sangat mudah. Kebersihan tangan adalah kunci utama dalam mencegah penularan tipes dan penyakit menular lainnya. 4. Kontak dengan pengidap tipes. Meski tidak menular hanya melalui sentuhan biasa, kontak dengan penderita tipes tetap perlu diwaspadai. Bakteri dapat menyebar jika penderita tidak menjaga kebersihan diri. Tempat makan atau minum dipakai bergantian. Penderita memegang benda tanpa mencuci tangan kemudian orang lain menyentuh benda tersebut. Itu sebabnya, saat ada anggota keluarga yang terkena tipes, sangat penting menjaga kebersihan rumah, peralatan makan, serta memastikan penderita selalu mencuci tangan. Beberapa kelompok orang lebih rentan terkena infeksi tipes, antara lain anak-anak, karena daya tahan tubuh belum sempurna. Orang yang tinggal di lingkungan padat penduduk. Individu dengan kebiasaan makan di luar tanpa memperhatikan kebersihan. Orang dengan sistem imun yang lemah. Pekerja yang sering kontak dengan makanan, seperti pedagang makanan, bila tidak menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan dan makanan sangat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit ini. Faktor lingkungan yang berperan. Tipes menjadi lebih mudah menyebar di tempat-tempat dengan sistem sanitasi buruk. Saluran pembuangan tidak teratur. Banyak tumpukan sampah. Kualitas air tidak terjaga. Kebiasaan hidup yang kurang bersih. Di daerah seperti ini, bakteri lebih mudah berkembang dan mencemari air serta makanan. Tipes terjadi bukan karena kebiasaan makan pedas, makan terlalu malam, atau faktor kelelahan semata melainkan karena infeksi bakteri Salmonella typhi. Bakteri masuk terutama melalui makanan, air yang tidak higienis, dan kebiasaan tidak mencuci tangan. Dengan memahami cara penularannya, kita dapat lebih berhati-hati dalam menjaga kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan sehari-hari. Menjaga kebersihan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mencegah penyebaran penyakit kepada orang sekitar. Ingat, tipes bisa menyerang siapa saja tanpa pandang usia atau kondisi sosial, sehingga pencegahan adalah langkah terbaik. Gejala penyakit tipes. Setelah memahami penyebab dan cara penularannya, langkah penting berikutnya adalah mengenali gejala penyakit tipes sedini mungkin. Penanganan yang cepat dan tepat sangat menentukan proses penyembuhan. Banyak kasus tipes yang semakin parah karena pasien terlambat menyadari bahwa dirinya sedang terinfeksi. Padahal, semakin cepat tipes diketahui, semakin besar kemungkinan pasien sembuh tanpa komplikasi serius. Gejala tipes umumnya muncul secara bertahap dalam waktu 1 hingga 3 minggu setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Ini berarti seseorang bisa merasa baik-baik saja selama beberapa hari pertama, kemudian perlahan mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat.
Karena gejala awalnya mirip dengan penyakit lain seperti demam biasa atau flu, banyak orang seringkali mengabaikannya. Berikut adalah gejala umum yang sering dialami penderita tipes. 1. Demam tinggi yang bertahap. Salah satu ciri paling khas dari tipes adalah demam tinggi yang meningkat secara bertahap. Pada hari-hari awal, suhu tubuh mungkin hanya naik sedikit, namun dalam beberapa hari bisa mencapai 39-40 C. Demam ini biasanya lebih tinggi pada malam hari dan tidak mudah turun meskipun sudah minum obat penurun panas. Demam bisa bertahan lama, bahkan hingga 2 minggu jika tidak ditangani dengan baik. 2. Sakit kepala dan lemas. Banyak penderita tipes mengeluh sakit kepala yang terasa berat, disertai rasa lemas dan tidak bertenaga. Kondisi ini terjadi karena tubuh sedang berusaha melawan infeksi bakteri. Penderita biasanya terlihat pucat, lesu, dan tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasa. 3. Gangguan pencernaan. Karena bakteri menyerang saluran pencernaan, gejala yang muncul bisa berupa mual dan muntah, sakit perut atau kram perut, diare, terutama pada anak, sembelit, lebih umum pada orang dewasa. Beberapa orang juga merasakan perutnya kembung dan tidak nyaman. Gangguan pencernaan ini seringkali menjadi tanda awal yang lebih jelas dibandingkan demam, terutama jika muncul bersamaan dengan kehilangan nafsu makan. 4. Nafsu makan menurun drastis. Penderita tipes biasanya kehilangan nafsu makan secara drastis. Bahkan makanan favorit pun terasa tidak menggugah selera. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan tubuh, karena tubuh membutuhkan nutrisi untuk melawan infeksi. 5. Lidah kotor dan kering. Pada beberapa kasus, lidah penderita tampak putih di bagian tengah dan merah di tepiannya. Lidah juga terasa kering karena tubuh kekurangan cairan. Ini dikenal sebagai tanda khas lidah tipes, meskipun tidak selalu muncul pada semua pasien. 6. Ruam atau bintik merah. Sebagian penderita mengalami ruam kecil berwarna merah muda pada kulit, terutama di dada dan perut. Ruam ini disebut rose spots. Ruam ini biasanya muncul sebentar lalu menghilang, sehingga sering tidak disadari. 7. Nyeri otot dan pegal badan. Mirip seperti ketika seseorang terkena flu, tipes juga menyebabkan tubuh terasa pegal dan nyeri otot. Rasa tidak nyaman ini semakin memperburuk kondisi fisik pasien, membuat tubuh terasa semakin lemah. 8. Perubahan pola buang air. Pada penderita tipes, pola buang air besar, BAB, dapat berubah. Ada yang lebih sering diare, ada juga yang kesulitan buang air atau sembelit. Sementara itu, urin bisa menjadi lebih sedikit dan warnanya lebih pekat karena tubuh kekurangan cairan. Gejala tipes pada anak. Pada anak-anak, gejala tipes bisa tampak berbeda. Biasanya anak lebih mudah mengalami demam tinggi mendadak, diare lebih sering, tubuh sangat lemas, rewel atau tampak tidak nyaman. Karena anak belum bisa menjelaskan keluhannya dengan baik, orang tua harus lebih peka terhadap tanda-tanda ini, terutama jika anak tampak tidak seperti biasanya. Segera cari pertolongan medis jika mengalami demam tinggi selama lebih dari 3 hari. Perut sakit terus-menerus. Muntah berulang. Tidak bisa makan atau minum. Badan semakin lemas. Semakin lama tipes dibiarkan, risiko komplikasi semakin tinggi. Komplikasi tipes bisa termasuk perdarahan usus, dehidrasi berat, dan infeksi organ lain yang berpotensi mengancam nyawa. Gejala tipes biasanya berkembang secara bertahap dan melibatkan demam tinggi, gangguan pencernaan, lemas, dan penurunan nafsu makan. Karena gejalanya hampir mirip dengan penyakit lain, masyarakat harus lebih peka dan tidak menganggap remeh demam yang berlangsung lama. Semakin cepat tipes dikenali, semakin besar peluang pemulihan tanpa komplikasi. Cara mengobati tipes dan proses penyembuhannya. Setelah mengenali gejala tipes, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana penyakit ini diobati dan apa saja yang perlu dilakukan selama proses penyembuhan. Tipes bukan penyakit biasa yang bisa sembuh hanya dengan istirahat. Penyakit ini membutuhkan penanganan medis yang tepat, terutama karena penyebabnya adalah bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh. Pengobatan tipes umumnya melibatkan kombinasi antara obat antibiotik, perawatan suportif, dan pola istirahat serta makan yang benar. Tanpa penanganan yang tepat, penyakit ini dapat berlanjut menjadi kondisi serius yang membahayakan nyawa. 1. Pengobatan dengan antibiotik. Karena penyebab tipes adalah bakteri, maka pengobatan utamanya adalah antibiotik. Antibiotik berfungsi membunuh bakteri Salmonella typhi di dalam tubuh. Namun, penggunaan antibiotik harus sesuai resep dokter.
Tidak boleh membeli atau mengonsumsi antibiotik sembarangan, karena dosis harus tepat sesuai kondisi pasien. Penggunaan yang salah bisa menyebabkan bakteri kebal antibiotik. Efek samping bisa muncul bila tidak cocok. Beberapa jenis antibiotik umum digunakan untuk tipes, namun dokter akan menentukan pilihan obat yang paling sesuai berdasarkan kondisi pasien. 2. Istirahat total. Istirahat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan tipes. Tubuh sedang melawan infeksi besar, sehingga energi harus difokuskan untuk pemulihan. Dokter biasanya menganjurkan pasien untuk istirahat total di tempat tidur selama beberapa hari. Menghindari aktivitas fisik berat. Mengatur jam tidur agar cukup. Memaksakan aktivitas saat masih sakit dapat memperlambat proses penyembuhan dan meningkatkan risiko komplikasi. 3. Pola makan khusus. Saat terkena tipes, saluran pencernaan sedang meradang dan sangat sensitif. Oleh karena itu, penderita harus mengikuti pola makan yang khusus dan aman untuk usus. Biasanya dianjurkan untuk mengonsumsi makanan lunak dan mudah dicerna, bubur, sup, kentang rebus, roti tawar, telur rebus, buah yang lembut seperti pisang matang, air putih dalam jumlah cukup, oralit atau minuman elektrolit untuk mencegah dehidrasi. Hindari makanan berikut selama masa penyakit dan pemulihan: makanan pedas dan berminyak, makanan berserat tinggi seperti sayuran mentah, minuman bersoda dan kopi, gorengan dan makanan berat. Pola makan yang tepat membantu usus pulih lebih cepat dan mencegah gejala makin parah. 4. Cukupi cairan tubuh. Dehidrasi adalah masalah umum pada penderita tipes, terutama jika disertai mual, muntah, atau diare. Karena itu, sangat penting untuk minum cukup air. Jika pasien tidak sanggup minum karena mual berlebihan, dokter mungkin akan memberikan infus di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan cairan. 5. Perawatan di rumah versus rumah sakit. Tidak semua penderita tipes harus dirawat di rumah sakit. Jika kondisi masih ringan dan pasien bisa makan serta minum dengan baik, perawatan di rumah biasanya cukup. Namun, perawatan di rumah sakit diperlukan jika demam sangat tinggi dan terus-menerus. Terjadi dehidrasi berat. Pasien muntah terus-menerus. Kondisi tubuh sangat lemah. Ada tanda komplikasi pada usus. Di rumah sakit, pasien mendapatkan infus, pengawasan ketat, serta obat yang lebih teratur. 6. Proses penyembuhan dan lamanya. Lama proses penyembuhan tipes dapat bervariasi. Umumnya, minggu pertama-kedua, demam dan gejala mulai membaik. Minggu ketiga, tubuh mulai kembali bertenaga, tetapi masih rentan. Minggu keempat, pemulihan penuh jika mengikuti aturan dokter. Penting untuk menjalani istirahat cukup bahkan setelah demam turun, karena tubuh masih dalam proses pemulihan. Banyak kasus tipes kambuh karena pasien terlalu cepat beraktivitas berat atau makan sembarangan. 7. Hindari mitos yang salah. Banyak mitos berkembang tentang tipes, seperti tipes sembuh hanya dengan minum jamu. Kalau sudah tidak demam, berarti sudah sembuh total. Tipes terjadi karena kebanyakan makan pedas. Faktanya, tipes hanya bisa sembuh dengan antibiotik dan penanganan medis yang tepat. Jamu atau herbal boleh digunakan sebagai pendamping, tetapi bukan pengganti obat dokter. Mengobati tipes membutuhkan kombinasi antara obat antibiotik, istirahat total, pola makan lunak, dan kecukupan cairan. Jangan anggap remeh penyakit ini, karena bila tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi serius. Selalu ikuti petunjuk dokter dan disiplin dalam perawatan agar pemulihan lebih cepat dan tidak terjadi kekambuhan. Pencegahan tipes dan tips menjaga kesehatan. Tipes termasuk penyakit yang sebenarnya dapat dicegah jika kita memahami cara penularannya dan menerapkan kebiasaan hidup bersih dalam keseharian. Meskipun pengobatan tipes sudah tersedia dan penyakit ini bisa sembuh, mencegah tentu jauh lebih baik daripada harus menjalani proses penyembuhan yang cukup panjang dan melelahkan. Pada bagian ini, kita akan membahas langkah-langkah efektif untuk mencegah tipes serta kebiasaan sehat yang sebaiknya diterapkan agar tubuh tetap kuat melawan infeksi. 1. Mencuci tangan secara rutin. Kebiasaan sederhana ini merupakan cara paling efektif untuk mencegah tipes. Banyak bakteri, termasuk Salmonella typhi, masuk ke tubuh melalui tangan yang kotor. Karena itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, cuci tangan setelah dari toilet, cuci tangan setelah memegang barang atau uang dari luar, gunakan hand sanitizer jika sulit menemukan air dan sabun. Membiasakan diri mencuci tangan adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar. 2. Mengonsumsi makanan yang bersih dan matang. Karena penularan tipes sering terjadi melalui makanan, pastikan makanan yang dikonsumsi
Dimasak hingga matang sempurna. Tidak dibiarkan terbuka di tempat yang banyak serangga. Diolah dengan peralatan yang bersih. Tidak disajikan oleh orang yang terlihat tidak menjaga kebersihan. Makanan mentah atau setengah matang, terutama daging, ikan, dan telur, sebaiknya dihindari. Mikroorganisme bisa hidup di makanan yang tidak dimasak dengan baik, termasuk bakteri penyebab tipes. 3. Memastikan air minum bersih. Air yang tercemar adalah salah satu penyebab utama tipes. Pastikan untuk minum air yang sudah dimasak sampai mendidih, gunakan air mineral jika berada di luar rumah, hindari es batu yang tidak jelas sumber airnya, jangan minum air langsung dari keran atau sumber yang tidak terjamin. Jika di rumah menggunakan air sumur, pastikan sistem penyaringannya baik dan sumber air tidak berdekatan dengan saluran pembuangan. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyebaran bakteri. Langkah-langkah sederhana termasuk menjaga kebersihan dapur dan peralatan masak. Menyimpan makanan dengan baik agar tidak terpapar serangga. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membiarkannya menumpuk. Tidak membuang limbah sembarangan. Membersihkan kamar mandi secara rutin. Lingkungan bersih menciptakan kehidupan yang lebih sehat. 5. Menghindari makan sembarangan. Meskipun jajanan kaki lima sering menggugah selera, kita harus berhati-hati. Pilih makanan di tempat yang terlihat bersih dan higienis. Perhatikan. Penjual memakai sarung tangan atau tidak. Kebersihan peralatan masak. Apakah makanan tertutup dan terlindungi dari debu serta serangga? Kondisi air yang digunakan. Jika ragu, lebih baik tidak mengonsumsi makanan tersebut. 6. Vaksinasi tipes. Sebagai tambahan perlindungan, vaksin tipes dapat membantu mencegah infeksi. Vaksin ini sangat dianjurkan untuk anak-anak, orang dengan daya tahan tubuh lemah, pekerja di bidang makanan, orang yang sering bepergian ke daerah rawan tipes. Meskipun tidak memberikan perlindungan 100%, vaksin dapat mengurangi risiko tertular atau mengurangi tingkat keparahan jika terjadi infeksi. 7. Menjaga sistem imun tubuh. Selain menjaga kebersihan, daya tahan tubuh juga berperan besar dalam mencegah tipes. Untuk itu, konsumsi makanan bergizi, perbanyak minum air putih, tidur cukup, hindari stres berlebihan, olahraga ringan secara rutin. Tubuh yang kuat akan lebih mampu melawan bakteri yang mungkin masuk. 8. Waspada jika ada anggota keluarga yang terkena tipes. Jika ada keluarga yang sedang sakit tipes, penting untuk memisahkan peralatan makan dan minum. Selalu mencuci tangan setelah merawat pasien. Membersihkan toilet secara rutin. Pastikan pasien mencuci tangan setelah dari toilet. Tipes bisa menular di lingkungan rumah jika kebersihan tidak dijaga dengan baik. Mencegah tipes bukanlah hal sulit, namun membutuhkan disiplin dan kesadaran dalam menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan. Mulai dari mencuci tangan, memastikan makanan aman, hingga minum air bersih, semua langkah sederhana ini dapat melindungi kita dari risiko penyakit tipes. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kebiasaan hidup bersih dan pola hidup sehat adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan tubuh. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.